Halo teman-teman investor, di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya, video yang ini. Di mana dalam video tersebut saya share bahwa saya memiliki satu saham yang hijau yaitu Mark Dynamics, tapi masih punya 4 saham yang masih merah. Di mana saya masih meyakini ketika nanti market berubah ya, sentimen marketnya berubah menjadi positif, 4 saham yang merah ini pada akhirnya akan hijau juga ya. Kenapa? Karena saya sudah memilih saham yang menurut analisa saya, sahamnya bagus, fundamentalnya solid, kinerjanya bagus. Tinggal menunggu katalis positif saja. Nah, di video kali ini saya akan share kira-kira bagaimana kinerja dari 4 emiten yang merah ini. Ya, pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, portofolio saya bisa teman-teman akses melalui program Value Investing Mastery, di mana dalam program tersebut saya open portofolio. Selain open portofolio, ada juga modul-modul pembelajarannya, seperti bagaimana cara memilih saham yang benar, bagaimana cara money management yang benar, menyusun portofolio yang ideal. Selain modul pembelajaran, ada juga grup, ada watchlist, dan juga ada webinar setiap bulan yang bisa teman-teman ikuti. Nah, bagi teman-teman yang ingin join di program tersebut, langsung saja daftar ya melalui link di bawah ini dalam kolom deskripsi maupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Dan jika teman-teman masih ragu dengan program tersebut, teman-teman bisa memperdalamnya lagi melalui webinar tanggal 26 Juni besok. Ya, di dalam webinar tersebut saya akan share bagaimana caranya saya investasi saham dan bisa menghasilkan return 241% dalam jangka panjang. Selain itu juga nanti akan kita bahas ya mengenai modul-modul yang ada di dalam program Value Investing Mastery. Ya, jadi silahkan teman-teman join di webinar besok ya, tanggal 26 Juni. Oke, ini adalah saham yang saya miliki teman-teman ya. Jadi sekali lagi di dalam program Value Investing Mastery tersebut ya, saya open portofolio secara detail. Ada nominalnya, ada sahamnya, ada harga belinya, ada track recordnya ya. Jadi tidak ada yang saya sembunyikan ya. Nah, saya juga akan share bagaimana kinerja portofolio saya di tahun 2026 ini, di mana harus diakui ya, tahun 2026 tahun yang cukup sulit seperti COVID tahun 2020 lalu, di mana sampai dengan tanggal 19 Juni 2026 portofolio saya masih minus 8% ya, 18%. Ya, ini adalah perhitungan secara year to date ya. Jadi dari Januari sampai dengan 19 Juni minus 18% dari kelolaan sekitar 3,2 miliar rupiah per 19 Juni. Masih sekitar 2,6-2,7 miliar ya. Jadi secara valuasi turun 18%. Tapi teman-teman, walaupun minus 18% dibandingkan dengan IHSG yang minus 28% dan LQ45 yang minus 30%, artinya portofolio saya menurut saya pribadi masih on the track. Jadi masih di atas IHSG. Karena memang target saya adalah bagaimana setiap tahun bisa beat the market atau mengalahkan IHSG. Karena ya memang saya hanya investasi saham ya, bukan trading, bukan scalping, alias ya beli saham di hold saja gitu. Ya artinya kalau hold saja ya ketika marketnya jelek kemungkinan portofolio ikut turun, tapi begitu marketnya bagus kenaikannya biasanya lebih bagus dibandingkan IHSG. Tapi walaupun 2026 masih minus, secara jangka panjang portofolio saya naik teman-teman ya. Jadi dalam 6 tahun terakhir ya, saat The Investor Portfolio Release itu sudah menghasilkan return 241% dalam jangka panjang. Dan ini jauh dibandingkan IHSG yang baru naik 37,3%. Oke, ini saya spill kinerja dari 4 emiten yang saya miliki yang posisinya masih merah ya. Yang pertama, ini adalah suatu emiten yang laporan keuangannya dalam bentuk mata uang dolar. Secara kinerja per posisi kuartal 1 2026 menurut saya cukup bagus. Secara revenue naik 21% dari 95 juta dolar menjadi 114 juta dolar. Kemudian laba usahanya naik 21% dari 10,6 juta dolar menjadi 12,8 juta dolar dan laba bersihnya naik 78%. Dari 3,7 dolar menjadi 6,7 juta dolar. Kemudian saham yang kedua,
ini adalah saham di mana laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah ya, di mana secara pendapatan bersih naik 15% dari 4,3 triliun rupiah menjadi 4,9 triliun rupiah. Laba kotornya naik 17% dari 2 triliun rupiah menjadi 2,3 triliun rupiah dan laba bersihnya naik 38% dari 338 miliar rupiah menjadi 472 miliar rupiah. Saham yang ketiga, ini juga dalam bentuk mata uang rupiah, tapi untuk saham yang ketiga ini kurang begitu bagus sebenarnya posisi kuartal 1 2026. Secara revenue sebenarnya masih oke ya, masih naik 6% dari 2,1 triliun rupiah menjadi 2,2 triliun rupiah. Laba kotornya pun juga naik 6% dari 1 triliun menjadi 1,1 triliun rupiah. Cuman karena utangnya naik, ya, biaya keuangannya naik, akhirnya laba bersihnya turun 20%. Dari 238 miliar rupiah menjadi 189 miliar rupiah. Ya, ini yang sedikit warning ya, di mana kemarin sempat kita kurangi separuh dulu ya, karena kinerjanya tidak sesuai dengan harapan. Tapi nanti kita lihat kinerja kuartal 2 seperti apa. Kemudian saham berikutnya, saham yang keempat, menurut saya ini saham yang cukup bagus ya, ini dalam bentuk mata uang dolar. Ya, jadi dari sisi pendapatan atau revenue naik 23% dari 381 juta dolar revenue menjadi 470 juta dolar. Laba brutonya naik 62% dari 110 juta dolar menjadi 178 juta dolar dan laba bersihnya naik 67% dari 87 juta dolar menjadi 143 juta dolar. Nah, itu tadi kinerja dari emiten-emiten yang saya pegang yang semuanya masih merah ya, yang dimana mayoritas masih bagus sebenarnya kinerja kuartal 1 dan nanti kita akan lihat nih kuartal 2 seperti apa. Kalau kinerja kuartal 2 bagus, ya sudah kita tinggal lanjutkan hold saja, maka cepat atau lambat saya optimis yang tadinya merah akan berubah menjadi hijau. Ya, cuman berbeda kalau skenario di kuartal 2 nanti ternyata masih buruk, masih jelek dan mungkin secara fundamental tidak bisa kita toleransi, ya nanti akan kita ganti, kita switch dengan saham yang lainnya. Ya, dan sekali lagi saham-saham yang ada dalam portofolio saya bisa diakses, saya open di program Value Investing Mastery ya. Dan jangan lupa webinar tanggal 26 Juni besok bagi teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu dengan program tersebut ya, program Value Investing Mastery ini nanti akan kita kumpas tuntas di webinar tersebut ya. Jadi silahkan teman-teman join di webinar tanggal 26 Juni besok ya. Linknya di bawah ini dalam kolom komentar yang kami pin atau dalam kolom deskripsi. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu di webinar besok ya tanggal 26 Juni. Sampai jumpa.